Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Syaputra dari kelas PAI 3E dengan NIM 2311141. Baiklah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Syarifah. Itu pertanyaan UAS. Dari yang pertama, yaitu pertanyaannya tentang jelaskan 3 materi dari hadis pendidikan secara detail, mulai dari pelafalan hadis, terjemahannya, serta penjelasannya secara luas. Baiklah, untuk hadis yang pertama yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Tidak kenal baik itu laki-laki maupun perempuan. Kewajiban menuntut ilmu lebih ditujukan kepada laki-laki, tetapi juga perempuan itu diwajibkan. Jadi hadis ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dan tanggung jawab semua umat Islam. Dalam konteks pendidikan, ilmu yang dimaksud tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi ilmu juga mencakup pengetahuan umum yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menuntut ilmu, individu dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia maupun akhirat dan untuk memperbaiki kualitas hidup. Dan untuk yang kedua yaitu mayyuridullahu fi khairin yufaqihu fi al-din, yaitu barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan memberi pemahaman dalam agamanya. Hadis ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang agama adalah tanda bahwa seseorang diberkahi oleh Allah. Pendidikan agama itu sangat penting dalam membentuk akhlak dan moral seseorang. Dengan pendidikan yang baik, individu tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan ini menunjukkan bahwa pendidikan yang baik adalah suatu pondasi untuk membangun masyarakat yang beradab dan beretika. Untuk hadis yang ketiga yaitu Iqra wa rabbukal akram. Jadi di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, yaitu bacalah dan Tuhanmu yang Maha Mulia. Jadi hadis ini mengajak umat Islam untuk membaca dan belajar tanpa henti. Proses pendidikan tidak terbatas pada usia tertentu, baik ia masih muda maupun sudah tua. Ia berlangsung sepanjang masa. Dengan membaca ilmu untuk mendapatkan pengetahuan, dan dalam konteks modern juga berarti bahwa kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi pendidikan yang berkelanjutan dapat membantu setiap individu untuk menjadi kompetitif dan relevan di masyarakat yang terus berkembang. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana hadis-hadis pendidikan dapat memberikan panduan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pendidikan anak usia dini di era modern. Baiklah, jadi untuk yang pertama yaitu menekankan pentingnya pendidikan sejak dini. Jadi hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu telah ditegaskan bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Dalam konteks modern, ini berarti bahwa orang tua dan pendidik perlu memberikan perhatian lebih pada pendidikan anak-anak agar mereka mendapatkan fondasi yang kuat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan akhlak. Untuk yang kedua yaitu mendorong pendidikan holistik. Jadi banyak hadis yang mengajak umat Islam untuk tidak hanya mempelajari agama, tapi juga mempelajari tentang ilmu pengetahuan umum. Dalam menghadapi tantangan modern seperti kemajuan teknologi dan informasi, pendidikan anak harus bersifat holistik ataupun mencakup ilmu agama, baik dari sains, teknologi, dan keterampilan sosial lainnya. Ini juga dapat membantu anak-anak untuk beradaptasi dan bersaing dalam dunia yang semakin kompleks. Yang ketiga yaitu mengembangkan karakter dan akhlak. Jadi hadis yang mengedepankan pentingnya akhlak dan moralitas berfungsi sebagai panduan dalam membentuk karakter anak.
Di era modern seperti sekarang ini, anak-anak sering terpapar berbagai pengaruh negatif. Pendidikan karakter yang kuat sangat penting, dan orang tua dan pendidik dapat menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hadis untuk bisa mendidik anak agar menjadi integritas, empati, dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu menghargai proses belajar. Jadi hadis yang mendorong umat untuk terus belajar sepanjang hayat menunjukkan pendidikan adalah proses yang berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, anak usia dini berarti bahwa hanya orang tua dan pendidik harus menciptakan lingkungan belajar yang positif dan bisa menyenangkan, mendorong anak untuk selalu penasaran dan mencintai ilmu. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan yang ada. Jadi yang pertama yaitu pengembangan kurikulum berbasis nilai. Jadi analisis nilai hadis mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hadis yang relevan dengan pendidikan, seperti pentingnya ilmu, akhlak, dan pembelajaran sepanjang hayat. Integrasi dalam kurikulum masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam mata pelajaran yang ada. Contohnya misalnya mengaitkan pelajaran sains dengan prinsip etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Yang kedua dalam pendidikan karakter. Jadi program pendidikan karakter dikembangkan program yang menekankan pendidikan karakter berdasarkan hadis. Contohnya seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Dalam kegiatan ekstrakurikuler juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan nilai-nilai tersebut, seperti kelas seni, olahraga, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu metodologi pengajaran, yaitu pendekatan integratif yang digunakan untuk metode pengajaran yang integratif, interaktif, dan partisipatif seperti dalam diskusi kelompok, role play, dan studi kasus yang mengacu pada nilai-nilai hadis lainnya. Pembelajaran kontekstual. Tujuannya adalah untuk mengajak siswa untuk merenungkan bagaimana nilai-nilai hadis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan konteks sosial mereka. Yang kelima yaitu pelatihan dan workshop. Yang keempat yaitu pelatihan guru. Pelatihan dan workshop adalah pelatihan untuk guru mengenai cara mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam pengajaran mereka. Dan model teladan yang mendorong guru untuk menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai hadis dalam perilaku sehari-hari dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan orang tua dan komunitas. Jadi keterlibatan orang tua bisa melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dengan mengedukasi tentang pendidikan, tentang pentingnya nilai-nilai hadis dan bagaimana cara mereka dapat mendukung integrasi di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah mereka. Dan kolaborasi dengan komunitas, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang tujuannya adalah untuk memperkuat penerapan nilai-nilai hadis dalam pendidikan anak. Jadi sekian itu penjelasan dari saya. Bila ada salah atau kata dari saya mohon maaf. Pada Allah kita semua mohon ampun. Saya izin untuk pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.